Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nazim Maulana. Di sini saya akan melanjutkan praktikum untuk Artificial Intelligence, tepatnya ini di chapter 3, mengenai prediksi dengan Random Forest. Oke, seperti biasa, untuk chapter 3 ini juga terdiri dari teori, kemudian ada juga praktek ya. Setelah teori itu akan ada praktek program. Pertama, kita beralih ke soal teori terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada soal mengenai apa itu random forest. Jadi kalau misalnya Anda telah mempelajari yang pada chapter yang kedua ya, ada yang namanya decision tree. Ya, pohon keputusan. Nah, sebenarnya random forest itu bisa dibilang adalah gabungan dari beberapa decision tree. Itu secara sederhana. Random forest itu adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk melakukan proses klasifikasi data. Nah, klasifikasi yang dilakukan itu bisa dalam jumlah yang banyak. Ya, karena tadi kan seperti yang telah saya bilang tadi ya, kalau misalkan random forest itu ya dia bagian dari decision tree, karena dia terdiri dari banyak decision tree. Random forest itu terdiri dari banyak decision tree. Kemudian cara membaca dataset ya. Jadi untuk membaca sebuah dataset itu kita akan memerlukan library Python. Ya, library-nya sendiri itu namanya adalah Pandas. Jadi nanti tinggal diimport, kemudian ya Anda bisa langsung menggunakan library itu untuk membaca files.csv atau semacamnya ya yang mengandung data di dalamnya tentunya. Kemudian apa itu cross validation? Jadi di chapter 2 juga telah dijelaskan mengenai cross validation. Jadi cross validation itu adalah metode yang digunakan dalam data mining yang tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang akurasinya tuh maksimal. Oke. Kemudian selanjutnya ada beberapa hal di sini. Arti dari 44% dari random forest, terus 27% pada decision tree, dan 29% dari SVM. Jadi 44% itu pada random forest artinya apa? Artinya adalah tingkat akurasinya. Jadi tingkat akurasi dari metode random forestnya itu adalah 44%. Kemudian ya untuk yang decision tree-nya 27%, yang decision tree-nya itu 27% berarti akurasi dari metode decision tree-nya itu adalah 27%. Dan untuk yang SVM atau SVM-nya itu dia memperoleh akurasi sebesar 29%. Oke, untuk membaca sebuah confusion matrix itu ada empat hal yang perlu ada empat nih yang harus diingat. Yang pertama soal true positif, true negatif, false positif, dan juga false negatif. True positif itu maksudnya ya apa yang Anda perkirakan itu emang benar. Kemudian true negatif itu kita nebak sesuatu hal ya misal tapi dia di arah yang negatif dan itu benar. Sedangkan false positif kita memberikan sebuah statement yang bisa dibilang salah dan itu emang benar salah gitu. Kemudian ada juga namanya false negatif. Jadi kita berikan statement yang nggak benar atau yang negatif, tapi yang sebenarnya terjadi itu adalah kebalikannya. Oke. Kemudian selanjutnya ada voting pada random forest. Jadi voting ini adalah teknik yang digunakan untuk menggabungkan prediksi dari berbagai model berdasarkan dengan probabilitas tertinggi yang dimiliki dari satu model algoritma. Jadi kurang lebih segitu saja yang mengenai teori ya, soal-soal teori yang ada pada
Chapter 3 kita akan langsung lanjutkan ke praktek program. Yang pertama yaitu membuat sebuah aplikasi sederhana dengan Pandas. Oke, di sini saya sebenarnya udah menyiapkan semua codes-nya. Jadi yang pertama itu adalah membuat sebuah aplikasi sederhana dengan menggunakan Pandas. Jadi di sini saya menyiapkan sebuah dictionary. Dictionary itu terdiri atas key, kemudian value. Value-nya ini adalah list ya. Jadi dictionary ini punya value berupa list. Kemudian di sini saya buat sebuah variable name. Variable name ini isinya juga list. Kemudian di sini kita panggil si library pandasnya tuh. Ini library pandas untuk membuat sebuah data frame berdasarkan data yang ini dengan indeks. Ya, indeksnya itu berdasarkan variabel nama tadi. Oke, langsung saja kita coba ya. Kita coba running terlebih dahulu. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nih, ada hasilnya ini. Seperti yang telah saya bilang tadi ya, jadi indeks itu adalah name yang tadi, Anto, Tony, Mona, dan Budi. Nah, kemudian yang di dictionary yang jadi field-fieldnya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang kedua, aplikasi sederhana dengan menggunakan NumPy. Jadi Pandas itu adalah library pada Python, sama halnya dengan NumPy juga sebenarnya adalah sebuah library dalam Python sih. Jadi dengan NumPy ini kita bisa membuat array ya. Jadi dari list yang ini ada list angka nih, kita ubah, kita jadikan mereka array. Dan juga sebenarnya NumPy itu juga bisa dipakai untuk operasi matematika karena sebenarnya kan yang dihasilkan ini adalah matriks nanti. Nah, di sini saya akhirnya menjumlahkan antara matriks yang pertama dengan yang kedua. Karena dimensinya juga sama, makanya ya, bisa dijumlahkan gitu. Dan hasilnya, sebentar kita. Nih, kemudian kita running lagi. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Jadi kan di sini ada list 1, 2, 3, 4, 5, terus 1,2, 1,5, 5, 6, 7. Nah, 1 ditambah 1,2, 2,2, 2 ditambah 1,5 jadi 3,5, 3 tambah 5, 8, 3 tambah 5, 8, 4 tambah 10, dan 5 tambah 7, 12. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke matplotlib. Ya, jadi yang selanjutnya ini adalah membuat aplikasi sederhana dengan matplotlib. Jadi ini ada jadi matplotlib ini bisa kita pakai untuk memvisualisasi lah. Jadi maksudnya di sini yang memvisualisasi, kita bisa membentuk sebuah diagram dari data-data yang kita punya itu. Pertama di sini saya definisikan sebuah variabel x ya. Variabel x ini terdiri atas banyak banget angka. Di sini list angka. Kemudian di sini num_beans. Jadi ini bisa dibilang sih jarak per diagramnya nanti. Maksudnya itu kan kalau ini kan kita akan membuat sebuah diagram batang. Jarak antar batangnya itu segitu gitu loh. Kemudian di sini ada ini nama label X-nya nanti angka, kemudian label Y-nya itu frekuensi, dan judul dari si diagramnya itu adalah simple plot. Nah, sebenarnya kita tinggal running nanti. Oke, kita coba running dulu sekarang. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi terbentuk sebuah plot, judulnya simple plot, kemudian ini ada judul dari yang tadi kita tentukan tuh, ini judul yang X, label Y, ini label X. Oke, kurang lebih sekian untuk yang praktikum membuat aplikasi sederhana. Selanjutnya kita akan berpindah ke random forest terlebih dahulu ya. Jadi ini praktikum untuk random forest ada beberapa ya.
Jadi kita buka-bukain dulu ini ya. Biar kelihatan gitu. Proses-prosesnya nanti, prosesnya itu seperti apa sih gitu. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita lihat dulu. Nih ada kan. Jadi pertama-tama itu kita perlu mendownload ya. Jadi ya kita perlu download dulu si datasetnya dari sini. Kita copy dulu. Nah, jadi jangan lupa untuk mendownload datasetnya dulu terlebih dahulu dari sini ya. Ini yang kita perlukan datasetnya karena kita akan bermain dengan dataset burung itu. Jadi yang pertama kan tadi kita di atas udah mengimport kandas, jadi kita tinggal langsung pakai aja. Kita akan membaca sebuah file label.txt di sini ya. Jadi file label.txt ini kita dapatkan dari yang tadi kita udah download tuh, ada dataset yang udah kita download. Kemudian di sini kita setelah itu kita akan mencari tahu gitu. Ada apa sih isi dari si dataset ini, isinya apa gitu kan. Kita coba run dulu ya. Nah, nih. Jadi yang pertama itu yang didapatkan adalah ini yang variabel imagat ini. Nah, didapat ini dia nampilinnya cuma 5 yang pertama ya, 5 data yang pertama buat yang ini. Kemudian di sini kita diperlihatkan berapa sih jumlah datanya. Di sini ada banyak datanya. Tiga kurang lebih ada 3.677.856 data. Kemudian di bawahnya lagi ya. Jadi di sini kita bisa lihat di sini ya. Jadi di sini yang dilakukan di sini adalah melakukan perubahan atribut. Nah, atributnya ini yang kita ubah gitu atributnya. Yang awalnya tadi seperti ini ya. Nih, kurang lebih seperti ini. Nah, urutannya itu diubah jadi seperti ini. Dengan cara ini. Dengan cara ini magat.pivotnya gitu. Jadi kita mengubah si atribut-atribut yang ada di dalam datasetnya itu. Karena kan di sini kita bermain dengan dataset. Kemudian kita mengambil image label di sini dan kita kembali membuka sebuah dataset ya, dataset lagi file text ya, sebenarnya .txt.csv juga bisa. Di sini yang dibuka itu adalah file.txt, kemudian untuk file.txt-nya sendiri di sini ya kurang lebih isi dari image labels-nya itu seperti ini. Ada image ID, kemudian ada labelnya gitu. Kemudian si imagat 2 dan juga yang image labels tadi itu disatuin gitu. Mereka digabungkan dan hasilnya menjadi seperti ini. Dapatlah hasil seperti ini. Ada penggabungan dua buah data gitu. Kemudian di sini labelnya di drop terlebih dahulu ya. Jadi yang label tadi itu di drop, label yang ini, yang tulisan label ini di drop. Kayak di sini nih. Mana sih? Mana tadi? Nah, ini di drop gitu. Di drop seperti itu. Kemudian setelah di drop, nah di sini juga di print sih ada berapa row gitu dari si ya, dari ini hasilnya yang tadi ini nih. Kan di print gitu kan atributnya. Kemudian setelah itu datasetnya dibagi. Nah, dibuatlah ini ya dibuatlah training data, kemudian test
juga gitu. Data buat testing gitu sama data buat training. Bisa dikata seperti itulah. Kemudian setelah kita berhasil membuat ya training sama testingnya ya tinggal panggil random forest classifier aja. Nah, di sini dia akan memprediksi kemudian juga ada skor ya. Nah, ini. Jadi yang ini nih adalah hasil prediksi dari data training yang tadi telah kita buat itu. Kemudian untuk ini yang skor ini maksudnya akurasinya kurang lebih akurasinya segini gitu dari data yang kita miliki tadi. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang mengenai random forest ya. Lumayan panjang untuk yang random forest, tapi kurang lebih seperti itu isi materi mengenai random forest. Kemudian kita akan berlanjut ke confusion matrix. Jadi di sini kita akan membuat sebuah confusion matrix. Ya. Jangan lupa untuk membuat sebuah confusion matrix, jangan lupa untuk mengimport terlebih dahulu ini. Yang ini confusion matrix. Jangan sampai lupa. Nah, kemudian di sini kita ada sebuah pembuatan function sih. Ya. Dan nantinya akan membentuk sebuah plot lagi. Akan divisualisasiin. Jadi yang pertama itu adalah memanggil si confusion matrixnya, kemudian dibuat sebuah function untuk membuat plot dari confusion matrix. Kemudian ya di sini akan dicari tahu terlebih dahulu, akan di ini dulu apa si matriksnya itu dinormalisasi atau enggak gitu. Apakah si confusion matrixnya itu mau dinormalisasi atau enggak dinormalisasi. Kemudian nantinya akan diproses sehingga nantinya akan membentuk sebuah plot. Nah, di sini kan ada visualisasi menggunakan NumPy tadi. Dan juga di sini ada pemanggilan dataset lagi dengan pandas gitu. Jadi pada akhirnya nanti akan terbentuk sebuah plot ya, plot hasil visualisasi. Hasil visualisasi gitu sih. Dan di sini ini adalah confusion matrix yang tadi saya bilang yang dibuat tuh dia dinormalisasi. Kalau yang ini confusion matrixnya. Karena kan sebenarnya di sini kita ini mana ya mana. Ini kan nama fungsinya plot confusion matrix. Nah, ini kita membuat sebuah plot confusion matrix dengan parameter-parameter yang tadi telah ditentukan tuh ada title, class, normalizing itu false atau true gitu. Sini kan kita bikin normalisasinya true. Yang awalnya tuh kalau misalkan enggak ya dia bakal false harusnya. Terus kelasnya juga kita udah buat tadi. Pertama tuh kita ini dulu kan ke dataset ini dulu, dataset classes tuh. Kemudian kita definisikan dia menjadi sebuah variabel birds namanya. Kemudian ya kita sambil menunggu dulu ya, soalnya ini prosesnya juga lumayan cukup makan waktu gitu untuk visualisasinya. Nah, ini juga udah jadi kurang lebih hasilnya seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Sebenarnya ini ada banyak data ini ada banyak data di sini. Ada banyak sekali datanya. Tapi saking banyaknya tuh jadi dia jadi kelihatan sangat kecil. Ini ada tulisan-tulisan kan, kurang lebih seperti itu. Dia itu sebenarnya disebut itu adalah data sih sebenarnya. Data yang diperoleh tuh kayak gitu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan nih. Setelah tadi kita sudah random forest, terus ke confusion matrix ya. Sekarang kita akan melangkah ke ini decision tree dan SVM.
Jadi yang pertama ini ada decision tree, kemudian yang di bawahnya ada SVM. Kita langsung bandingkan saja. Oke, langsung dibandingkan saja sih ini kalau untuk lebih jelasnya gitu. Nah, ini kita bisa langsung bandingkan aja sih sebenarnya. Kita coba run lagi. Sebentar. Kita stop dulu. Oke. Nah, sekarang kita running lagi dulu. Ini untuk membandingkan antara decision tree dan juga SVM ya. Jadi kalau misalkan untuk mengambil decision tree, jangan lupa untuk mengimportnya ya. Jangan lupa untuk importnya tuh. Ini ada importnya tersendiri dia. Mana ya, mana ya? Nih, tree. Kemudian SVM. Jangan lupa untuk diimport kedua hal tersebut. Nah, ini yang pertama yang keluar itu adalah hasil skor dari ini decision tree. Jadi si skornya atau akurasinya kurang lebih segini ya. Dapetin berdasarkan dari data test ya, data test. Ya, ini data test yang kita pakai. Jadi dari data test yang kita telah dapatkan tuh hasil akurasinya seperti itu. Dan yang kedua ini ada menggunakan SVM. Ini hasil yang dari SVM. Kalau dilihat dari segi hasil sih yang menggunakan kalau dari SPM tuh dia skornya jauh lebih tinggi ya, lebih tinggi 0,2 gitu daripada yang menggunakan decision tree itu sendiri. Oke, kurang lebih itu aja sih untuk yang perbandingan antara decision tree dan juga SPM sih. Kemudian kita akan langsung lanjutkan aja ke cross validation ya. Ini ada beberapa juga untuk cross validation. Nah, ini untuk cross validation. Jadi pengecekan cross validation. Untuk cross validation sendiri kita perlu juga mengimport ya. Ada import yang perlu kita lakukan di sini untuk yang cross validation. Ini ada from sklearn model selection import cross val score ya. Gini aja. Biar sekalian saya akan juga membuatnya berbarengan dengan yang ini yang penguatan komponen informasi. Karena yang satu ini juga makan waktu yang cukup lama untuk prosesnya sendiri. Karena nanti ini akan menghasilkan sebuah figur, sebuah plot juga sih. Nah, kita running aja sekalian biar hasilnya bersamaan. Jadi yang pertama yang akan keluar dulu itu adalah hasil dari yang bagian cross validation-nya terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu baru nanti akan ke bagian pengamatan komponen informasi. Jadi di sini yang cross validation itu dia akan membandingkan skor ya. Jadi skor yang biasa, kemudian yang tadi telah menggunakan SVM sama yang menggunakan decision tree. Sini akan dibandingkan gitu hasilnya seperti apa. Nah, itu ada akurasinya kan keluar nih. Ini ada akurasi yang keluar. Yang pertama itu yang skor yang biasa, akurasinya sekian 0,45 ya. Kalau misalkan yang dengan decision tree itu dia 0,26. Kemudian kita tunggu dulu untuk yang SVM. Emang butuh waktu ya, lumayan juga sih waktu yang digunakan untuk eksekusinya. Kita ya sabar aja nunggunya ya. Kadang ada yang butuh waktu eksekusinya cukup lama sih.
Masih belum ya. Ditunggu aja dulu. Jadi untuk yang praktikum cross validation ini cukup lama sih. Lumayan cukup lama di bagian ininya. Yang eksekusi untuk yang skor SPM-nya ini. Nah, ini udah keluar nih hasil yang skor SPM. Skornya di antara yang lain skornya paling tinggi sih kalau misalkan yang menggunakan cross validation. Kemudian ini kita lanjutkan juga dengan yang penguatan komponen informasi ya. Jadi di sini kita buat sebuah looping, jadi dia akan nge-loop dengan range yang sudah kita tentukan ini nih. Jadi dari situ nanti akan keluar hasil ya, jadi hasilnya itu estimatornya kan tadi udah diatur ya, range-nya itu 10, 220 gitu. Nah, itu akan terus dieksekusi seperti ini ya. Dia akan terus mengeksekusi selama kondisinya itu masih true ya. Dan looping yang digunakan ini adalah for in, sama for in. Ini kan max features of option itu kan ini variabel yang awalnya kita definisiin, kemudian di sini ada sebuah variabel baru namanya max features. Jadi dieksekusi satu persatu setiap nilai yang ada di max features dieksekusi lagi gitu. Nah, memang untuk yang satu ini akan makan waktu yang cukup lama untuk proses eksekusinya karena loopingnya itu ya lumayan banyak loopingnya. Dan bisa dilihat ini max features-nya ini baru 5, sedangkan kalau saya tidak salah itu max features-nya bisa sampai 30 atau 35 gitu. Nah, itu yang akan memakan waktu yang cukup lama sebenarnya. Tapi tenang saja, tadi saya sebenarnya juga telah melakukan eksekusi ya. Kurang lebih sebenarnya hasil yang akan didapatkan adalah diagram seperti ini. Jadi dia akan menampilkan sebuah diagram yang hasilnya kurang lebih seperti ini berdasarkan looping yang tadi telah dibuat gitu. Tapi dia karena banyak yang dieksekusi, banyak yang di looping juga, maka dia memerlukan waktu yang cukup lama gitu. Jadi kan sebenarnya bisa ditandain sih kalau misalkan nanti hasil akhirnya itu dia akan menghasilkan sebuah plot karena ini ada PLT. Dimana kalau PLT itu adalah matplotlib ya, matplotlib type plot. Jadi emang buat visualisasi gitu, visualisasi dari data. Kita tunggu saja dulu ya, sambil menunggu menunggu juga gitu. Karena di sini baru apa ya, baru sampai 10 ya. Harusnya kalau nggak salah itu sampai 30. Ya masih masih eksekusinya masih sedang berlangsung. Kita tungguin saja dulu
biar terbukti ya. Ini adalah hasil eksekusi saya tadi. Tapi ada baiknya juga jika kita mencoba menunggu yang satu ini juga sudah selesai gitu. Jadi bahan perbandingannya ada. Tapi tadi kalau misalkan untuk yang ini karena dia ini bukan cuma bentuk 2D, dia itu bentuknya 3D karena ada panjang, lebar dan juga tingginya. Kalau misalkan yang tadi kan cuma panjang dan lebar gitu. Kayak diagram garis, diagram batang gitu kan. Diagram batang itu kan dia cuma ada panjang dan lebar gitu. Sedangkan kalau yang ini diagramnya itu lebih ke arah 3D. Jadi dia ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Makanya di sini ditambahkan lagi, ada import lagi, import access 3D. Jadi di sini kita bisa nambahin X, Y, dan juga Z gitu. Kalau misalkan cuma dua dimensi kan paling butuhnya X dan Y gitu. Kalau yang ini karena kita menggunakan apa? Kita menggunakan library yang tadi ini yang buat 3D apa sih tadi namanya adalah Access 3D ya karena menggunakan ini jadi kita ya bisa bisa bikin gambar 3D juga gitu kita bisa mengeksekusinya dari program yang kita buat tuh bisa dieksekusi dijadikan sebuah gambar 3 dimensi gitu beras dari titik-titik yang tadi udah didapetin sih lebih tepatnya. Sepertinya ini masih baru setengah jalan ya untuk pembuatan plotnya sendiri. Sebenarnya kalau misalkan yang tadi udah selesai, ini berarti praktikumnya juga udah selesai. Kita tunggu saja terlebih dahulu. Ya, kita tunggu terlebih dahulu hingga hasil yang didapatkan itu keluar. Ya, kita masih perlu menunggu lagi. Dikit lagi, seharusnya ini tidak akan lama lagi. Nah, setelah menunggu dalam waktu yang cukup lama ya, ya karena loopingnya juga ada lumayan banyak. Nah, hasil yang diperoleh sama kurang lebih hampir sama, ya. Sama dengan yang ini. Cuman yang ini dia lebih jelas lagi karena semuanya nih tampil nih. Semua titik-titiknya udah tampil kalau yang ini. Ya, karena semuanya juga udah berjalan, semua praktiknya juga udah diselesaikan dengan baik. Serasanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.